Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar, channel yang membahas investasi, bisnis, dan tutorial Excel. Di sini sudah ada contoh data pesanan barang ke supplier. Nah, di sini barang-barang ini per supplier. Jadi yang ada di tabel ini adalah tabel pembelian ke satu supplier. Supplier tersebut menjual aneka item. Nah, item-item yang ada di sini tentunya tidak setiap kali kita pesan, kita langsung pesan semua item. Kadang bisa 10 item, 15 item, kadang 5 item, jadi tidak tentu. Nah, untuk memudahkan, saya akan membuat list, mana kita tinggal mengisi jumlah yang ingin kita pesan ke supplier tersebut, dan kita bisa mendapatkan total yang harus kita bayarkan, sehingga kita bisa mengetahui jika pesanan kita melebihi budget, bisa kita kurangi, atau jika kita masih ingin menambah order karena budgetnya masih bisa ditambah, kita tinggal tambah. Nah, di sini dari supplier tersebut memberikan diskon yang berbeda jika kita membeli per buah dengan per dus. Jika misalnya kita membeli per buah, maka diskonnya 10%, jika per dus maka diskonnya 15%. Contohnya misalnya untuk sendok es, jika kita membeli satu buah dari harga 4.000 per buah ini, kita mendapatkan diskon 10%. Tapi jika kita membeli 244 buah atau satu dus, maka kita mendapatkan diskon 15%. Nah, sini kita coba buat tabelnya di sheet lain. Kita tinggal klik tanda tambah ini untuk menambah sheet atau lembar kerja. Ini kita buat dulu di A4 nomor urut, lalu kita kopikan di sini nama kode barang dan nama barang, Ctrl C. Di sheet 2 kita Ctrl V, tekan kolom, kita taruh di kursornya di ujung kolom yang ingin kita perbesar sehingga keluar tanda tambah, lalu kita double klik. Demikian juga untuk di kolom C, sama double klik. Kita coba isi dulu satu, kita Ctrl C, nomor urut 1. Untuk kode barang dan nama barang, ini tinggal rekan-rekan isi dengan barang yang biasa rekan-rekan pesan. Kode barang ini kita menggunakan kode barang dari supplier, jadi kita mengikuti, jangan kode barang yang kita buat sendiri, tapi kode barang dari supplier. Jadi pada saat nanti kita order, kode barang ini termasuk yang datanya kita kirimkan ke supplier. Jadi mereka tinggal cek dari kode barang yang ada di mereka, memperkecil kemungkinan untuk salah proses. Lalu kita kopikan harga per buah, lalu isi per dus. Kita perbesar kolomnya. Nah, kita ambil datanya dulu satu, kita tes dulu. Ctrl V. Lalu di sini kita masukkan diskonnya. Ctrl C. Taruh misalnya di sini kolomnya, lalu kita perbesar kolomnya. Kita masukkan misalnya di sini jumlah order. Nah, berarti di sini berapa yang kita ingin pesan. Untuk pesanan kali ini, misalnya kita masukkan dulu 10 buah. Setelah tahu jumlah order, kita perlu tahu berapa yang kita harus bayar per item. Misalnya untuk sendok es ini berapa yang harus kita bayar. Kita masukkan fieldnya dulu, total bayar per item. Kita perbesar kolomnya. Nah, di sini kita tulis rumus, total bayar per item berarti sama dengan jumlah order dikali harga per buah. Nah, di sini kita masukkan harga per buah. Jadi kalau kita pesannya satu dus pun, misalnya berarti 244 buah, kita tuliskan di jumlah ordernya itu angka 244. Kita ganti lagi jadi 10. Untuk memudahkan melihatnya, kita blok dulu untuk yang angka, lalu kita berikan separator ribuan. Sini klik koma style. Nah, jadi ada pemisah ribuannya. Nah, kita lihat total bayarnya 10 kali 4.000, sudah betul 40.000. Ini untuk sendok es saja kalau misalnya kita pesan 10. Nah, di sini adalah harga sebelum diskon. Nah,
jika kita ingin menghitung diskonnya, berarti kita masukkan rumus if. Nah, kita bisa masukkan total setelah diskon. Kita double klik kolomnya. Nah, untuk total setelah diskon berarti sama dengan, logikanya jika kita membeli kurang dari 244, kurang dari isi per dus, maka diskon 10%. Jika dia lebih dari 244, diskon 15%. Nah, di sini jika membeli lebih dari satu dus, misalnya 260, 280, akan tetap mendapatkan diskon 15%. Di sini dari supplier menerapkan aturan asal lebih dari satu dus, diskonnya 15%. Jadi kalau satu dus lebih 20 buah, ya tetap diskonnya 15%. Di sini kita menggunakan rumus if. Kita ambil nanti alamat selnya. Jika kurang dari satu dus, dalam kasus sendok es ini kurang dari 244, maka diskonnya 10%. Jika lebih, maka 15%. Sekarang kita pakai rumus if. Jika dalam kurung logical testnya, jika jumlah logical testnya tadi jumlah order kita yaitu 10 sel F5 lebih kecil daripada satu dus, berarti di sini kolom isi per dus kita ambil E5, maka apa yang terjadi karena jumlah ordernya 10 lebih kecil daripada satu dus, maka kita diskonnya cuma 10%. Jika tidak, maka berarti dia pasti lebih dari satu dus. Karena di situ rumus logika if, jika benar, jika F5 lebih kecil dari E5, maka dia 10%. Kalau tidak lebih kecil dari E5, berarti pasti dia lebih besar atau sama dengan E5. Berarti jumlah ordernya lebih besar atau sama dengan satu dus. Maka kita masukkan diskonnya 15%. Kita enter. Kita mendapatkan, kita ganti menjadi persentase. Nah, sekarang jika kita ganti diskon per buahnya, misalnya 11%, maka rumus ini tidak berganti total setelah diskonnya. Mengapa? Karena kita mengasukkan angka, bukan alamat sel. Makanya kenapa tadi saya masukkan sel E5, F5, agar kalau kita rubah di sininya, rumusnya otomatis ikut berubah. Sekarang, angka 10% ini kita ganti dengan diskon per buah. G1, lalu angka 15%-nya saya ganti dengan sel diskon per dus G2. Nah, di sini kita lihat dia mengambil dari situ 11%. Saya ganti dulu ini total setelah diskon, biar rekan-rekan tidak bingung. Jadi yang kita hitung ini sekarang berarti diskonnya dulu. Diskon, berapa persen? Yang muncul di sini kalau dia kurang dari satu dus itu 11%. Kalau dia lebih besar atau sama dengan satu dus, maka di sini muncul 15%. Misalnya saya ganti 260, maka munculnya 15%. Undo, saya kembalikan lagi ke posisi tadi, Ctrl Z, jadi 10 lagi. Nah, kalau saya ganti sekarang ini dengan 10, maka dia akan menjadi 10%. Nah, sebelum lanjut, saya masukkan dulu item kedua, itu sendok serving. Kita tinggal Ctrl C saja. Dari sini, di sini kita Ctrl V. Lalu untuk nomor urut, tinggal kita ketikkan nomor 2 di sini. Kita lihat untuk jumlah order nanti kita tinggal masukkan. Misalnya sini saya masukkan 200. Nah, total bayar per item berarti di sini rumusnya sama dengan F6 jumlah order dikali harga per buah D6. Nah, kita bisa kopikan rumusnya dari atas. Nah, di sini kita logikanya sama, dia mengambilnya dari F5 kali D5, hanya yang di bawahnya nanti berarti F6 kali D6. Kita turunkan rumusnya 1. Nah, kita lihat F5 turun 1 jadi F6, lalu D5 turun 1 jadi D6. Karena kita kopikan turun 1. Jadi di sini sudah betul rumusnya. Sekarang untuk yang diskon, kita lihat logikanya sama. Jika jumlah order
lebih kecil daripada isi per dus, maka diskonnya 10%. Jika tidak, maka 15%. Nah, sekarang untuk sel di bawahnya, berarti kita mengambil jika jumlah order untuk sendok serving, berarti F6 lebih kecil daripada jumlah per dus sendok serving, maka ambilnya tetap tapi dari G1, tidak ikut turun. Nah, kalau kita kopikan ke bawah, dia akan jadi error. Kenapa? Ininya betul, jika F6, ambil dari sini F6 lebih kecil dari E6, betul, tapi dia G2-nya ikut pindah ke bawah, karena ini kalau kita kopikan rumusnya ke bawah. Supaya tidak ikut pindah, maka tadi pada saat di G1, di sininya jika kita tidak ingin dia berpindah selnya baik ke atas ataupun ke pinggir, kita kunci, kita tambahkan tanda dolar di depan G dan di depan 1. Lalu sama juga kasusnya untuk diskon per dus juga kita ingin kunci, tambahkan tanda dolar, dolar G, dolar 2. Untuk kuncian juga sudah saya jelaskan di video lain yang lebih detail untuk dasarnya. Untuk linknya nanti saya tulis di deskripsi. Lalu di sini kita coba kopikan ke bawah. Sekarang jadi benar karena dia mengambil dari F6. F6-nya tidak kita kunci, jadi dia ikut pindah ke bawah dari F5. Tadi jadi F6 dan dari E5 jadi E6. Tapi yang G-nya tetap mengambil dari G1 dan G2, tidak ikut pindah. Ya. Jadi rumusnya sudah benar. Kalau dia mengambil misalnya di sini 200 pieces, berarti lebih besar dari 120, maka diskonnya 15%. Itu untuk diskonnya. 700.000, total setelah diskonnya 630.000. Nah, ini sudah benar rumusnya. Kita tinggal kopikan. Nah, item-item yang kita beli ke supplier tersebut kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan. Jadi, semua item yang pernah kita beli atau akan kita beli lagi ke depannya kita masukkan di sini. Untuk nomor urut, kita blok dulu yang nomor urut yang sudah ada, lalu kita kopikan ke bawah sampai kita geser mouse-nya sampai ada tanda tambah ini, kita geser ke bawah. Nah, di sini muncul sampai ujung. Di sini kita kopikan rumusnya mulai dari total bayar, diskon, total setelah diskon, kita kopikan ke bawah rumusnya. Nah, jadi di sini kita tinggal lakukan pemesanan. Misalnya kita ingin memesan garpu dessert 1 dus 180, ini kita ingin memesan 100, ini kita ingin memesan 6. Tentunya kita setiap kali pesan, tidak semua item ini kita pesan. Kadang yang habis saja yang kita ingin restock yang kita pesan kan. Nah, di sini kita sudah dapat totalnya. Tapi di total di sini adalah total per item. Jika kita ingin mendapatkan total semuanya, kita tinggal sum datanya. Ini jadi total yang kita harus bayar pada pesanan ini berapa, maka kita tinggal buat totalnya. Kita buat di atas supaya gampang, total. Di sini, nah. Lalu sini totalnya saya sama dengan sum kurung buka. Yang kita ingin sum itu yang kolom I. Semua yang dari kolom I berarti kita geser kursornya ke kolom I sampai ada tanda seperti ini, hitam, panah ke bawah, lalu kita klik. Nah, kita lihat di situ sum I ke I, kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, di sini totalnya kita tambahkan separator dulu, 3.268.000. Pastikan yang ada di kolom total setelah diskon itu hanya angka setelah diskon. Jangan misalnya di sini ada angka kolom kosong, kita tiba-tiba masukkan angka 1 juta. Nah, ini akan membuat error, hasilnya ini akan jadi ikut dijumlahkan. Jadi ini dikosongkan hanya untuk angka yang total setelah diskon. Kita tes, jika misalnya ini saya beli 120, nah ini akan otomatis ikut bertambah total di sini. Jika ingin lebih enak dilihatnya, bisa kita tambahkan border, kita blok dulu. Lalu kita klik di sini all borders. Nah, jika datanya gulung ke bawah, jika kita ingin tetap totalnya kelihatan berapa, kita bisa freeze paint di sini. Misalnya kita freeze paint di A3 ke view, freeze paint. Jadi pada saat kita gulung ke bawah seperti ini, totalnya tetap tidak ikut tergulung.
Ini sudah selesai. Misalnya ini saya order tanggal 2 Oktober misalnya. Nah, jika nanti suatu saat kita ingin order lagi, misalnya di 2 November, kita bisa kopikan. Nah, kita klik kanan di sini, kita klik move or copy. Lalu nanti kita ingin taruh datanya sebelum sheet apa. Di sini kita ingin taruh setelah 2 Oktober, berarti sebelum sheet 1. Before sheet 1, kita create a copy-nya, kita klik OK. Nah, di sini muncul di antara 2 Oktober dan sheet 1. Kita ganti tanggalnya di sini yang 2 Oktober keduanya, rename jadi 2 misalnya November. Nah, di sini kita tinggal hapus jumlah ordernya karena kan pasti berbeda jumlah ordernya. Kita tinggal rubah sekarang sendok es, misalnya kita di sini kita ingin pesan garpu buah 100, lalu sendok es krim 244. Nah, di sini akan langsung muncul totalnya. Berapa? 1.144.600. Jika kita ingin pesan lagi, nanti tinggal lakukan hal yang sama, misalnya di 2 Desember ingin pesan lagi. Ini data yang ingin kita order. Nah, nanti kita tinggal orderkan ke supplier kita sesuai dengan keperluan order kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisnis dan investasi Anda semakin tumbuh besar bersama channel Tumbuh Besar. Semoga selalu sehat dan sukses selalu.